Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman seperkodingan, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel saya, Edwin Kurnia Rahman, yang insya Allah akan membahas pemrograman berbasis mobile maupun website. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas framework untuk membuat mobile apps atau aplikasi berbasis mobile yang pada akhir-akhir ini sedang banyak diperbincangkan atau sedang naik daun. Ya, framework tersebut adalah Flutter. Pasti teman-teman seperkodingan ada yang sudah tidak asing lagi kan dengan framework Flutter ini. Nah, apa sih sebenarnya framework Flutter ini dan apa saja keunggulan dari framework ini? Mari kita cari tahu. Jadi, Flutter adalah sebuah framework user interface yang bersifat open source atau sumber terbuka alias gratis yang dikembangkan oleh Google dan dapat digunakan untuk membangun aplikasi untuk Android, iOS, Linux, Mac, Windows, Google Fuchsia, dan juga website. Dengan hanya menggunakan satu basis kode saja. Jadi, kita hanya ngoding pakai satu bahasa pemrograman saja dan bisa dideploy ke banyak platform. Sangat mengurangi waktu development ya. Kita nggak perlu capek-capek ngoding untuk mobile sendiri, website sendiri, dan desktop sendiri. Semua dimudahkan dengan hanya satu bahasa pemrograman. Selain itu, Flutter juga memiliki fitur unggulan lain yang memudahkan developer untuk merancang user interface pada aplikasi dengan user interface yang cantik. Makin penasaran kan sama framework ini? Oke, lanjut. Nah, lalu ini adalah grafik most loved atau framework, library maupun tools yang paling disukai oleh para developer. Sumber grafik ini adalah dari Stack Overflow Developer Survey pada tahun 2020. Siapa sih developer yang gak tahu Stack Overflow, ya kan? Pasti semua sudah tahu. Website penyelamat seluruh developer. Bisa kita lihat pada grafik tersebut, Flutter menempati urutan ketiga setelah Torch. Bahkan, Flutter menggeser framework React Native yang notabene sama-sama framework hybrid atau multi-platform layaknya Flutter juga. Padahal, Flutter ini baru rilis pada bulan Mei 2017. Dalam waktu 3 tahun, Flutter sudah bisa menyalip framework React Native. Nah, setelah ini kita lanjut kelebihan dari fitur-fitur yang ada di framework Flutter. Kok bisa-bisanya Flutter jadi framework nomor 3 yang paling disukai oleh para developer, khususnya developer mobile? Yang pertama adalah fast development. Jadi, kenapa Flutter mendukung fast development? Atau kita dapat membuat apps dengan cara cepat. Karena salah satu dari keunggulan Flutter adalah hot reload. Jadi setiap ada perubahan code yang kita jalankan pada physical device atau emulator, Flutter bisa melakukan tanpa mengkompilasi ulang menjadi APK terus diinstal ke device kita. Tapi Flutter dapat melakukan perubahan pada aplikasi tanpa mengompilasinya lagi. Nah, untuk fast development ini nanti akan saya contohkan pada akhir video. Jadi, stay tune terus ya. Yang kedua, kelebihan dari Flutter ini adalah beautiful UI. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yang dimaksud dengan beautiful UI di sini adalah user interface yang cantik, yang dapat di-custom sedemikian rupa sesuai UI UX yang diinginkan. Seperti contoh pada aplikasi Reflectly.
Aplikasi Reflectly ini dapat di-download di Play Store maupun App Store. Aplikasi tersebut adalah contoh implementasi framework Flutter pada mobile apps. Nah, selanjutnya Flutter ini memiliki native performance, yaitu aplikasi yang kita buat atau kita build performanya mirip-mirip dengan aplikasi native yang powerful. Mantap bukan? Kita bikin aplikasi hybrid tapi performance-nya seperti native. Nah, lanjut. Ini adalah beberapa contoh perusahaan yang telah mengimplementasikan Flutter dalam aplikasi yang telah dimiliki, yaitu ada Grab, ada Abbey Road Studios, lalu ada Alibaba Group, dan Baidu. Tapi masih banyak aplikasi-aplikasi lain atau perusahaan lain yang menggunakan framework Flutter ini. Bayangkan, perusahaan sekelas Alibaba aja sudah pakai Flutter. Terus Grab juga mulai hijrah ke Flutter. Terus kamu kapan mau pakai Flutter? Nah, kali ini saya akan mendemokan salah satu contoh dari keunggulan framework Flutter yang mendukung fast development. Nah, bisa kita lihat, saya sudah memiliki contoh project Flutter dan satu emulator iOS, yaitu iPhone 8, dan nantinya saya ingin merubah salah satu teks dan mengkompilasinya ulang agar bisa dijalankan di emulator iOS. Nah, pertama-tama saya akan membuild atau mendeploy project yang telah saya siapkan ini ke dalam emulator iOS. Setelah itu, kita bisa lihat debug message pada Android Studio setelah kita memencet atau menekan tombol run. Kita lihat seberapa lama waktu running pertama atau deployment pertama pada emulator. Nah, ini adalah aplikasi yang selesai atau telah sukses saya deploy ke emulator. Sekarang saya ingin merubah salah satu teks dan mengkompilasi ulang project tersebut ke emulator. Saya akan mencoba merubah salah satu teks yang ada di project ini dan akan mengompilasinya ulang ke dalam emulator. Saya akan merubah teks let's booking menjadi ayo booking sekarang, dan kita akan mendeploy ulang dengan cara hot reload. Untuk IDE Android Studio, cara hot reloadnya adalah dengan menekan tombol Ctrl S atau save, atau di MacBook bisa menggunakan Command dan S. Nah, bisa kita lihat sekarang tulisan let's booking berubah menjadi ayo booking sekarang dengan kecepatan deploy yaitu hanya 540 milisecond. Itu yang salah satu keunggulan dari framework Flutter untuk fast development. Jadi kita tidak perlu mengkompilasi ulang dengan cara menekan tombol run, tapi kita bisa dengan cara Ctrl Save untuk mengkompilasi ulang jika sudah dikompilasi pada awal project tersebut di deploy. Seperti itu. Mari kita coba lagi mengubah ayo booking sekarang menjadi ayo booking sekarang juga sebelum kehabisan.
Nah, langsung berubah kan dengan kecepatan 340 milisecond. Mudah bukan? Mungkin sudah cukup penjelasan saya tentang Flutter kali ini. Dan nantikan video-video saya tentang pemrograman Flutter selanjutnya ya. Like jika suka, dan komen jika ingin bertanya, dan share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.